Halo teman-teman, perkenalkan saya Azki Fatah Subagja dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Rombel 4, Semester 1, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24041300073. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal dan menjalankan Elementary OS di VirtualBox. Nah, bagi yang belum tahu, VirtualBox itu sendiri adalah sebuah software yang memungkinkan Anda untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada komputer Anda. Seperti misalnya ada Puppy Linux, Elementary OS, Oracle Linux, dan lain-lain. Itu semua bisa Anda jalankan di komputer Anda tanpa harus menginstal sistem operasinya. Caranya, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengunduh dan menginstal VirtualBox. Kalian bisa buka browser sesuka Anda. Misalnya, di sini saya menggunakan Chrome. Lalu, pada mesin pencarian, ketik VirtualBox. Anda bisa lihat pada halaman pertama, di bagian atas, tertulis Oracle VirtualBox. Klik halaman tersebut, lalu di sebelah kanan ada tulisan download. Bisa Anda klik, yang mana selanjutnya Anda akan melihat VirtualBox untuk berbagai sistem operasi, misalnya Windows, macOS, Linux, dan beberapa sistem operasi lainnya. Pilih sesuai sistem operasi yang terinstall di komputer Anda. Misalnya, saya di sini menggunakan Windows, lalu saya klik, maka unduhan akan dimulai. Karena saya sudah mengunduhnya, jadi saya akan membatalkannya. Jika kalian belum mengunduhnya, bisa kalian unduh sampai selesai, lalu kalian install seperti biasanya. Proses instalasinya sangat sederhana, seperti perangkat lunak pada umumnya. Nah, selanjutnya kita harus mengunduh file ISO dari Elementary OS-nya. Pada mesin pencarian, bisa kalian ketik Elementary OS. Nah, pada halaman pertama, di paling atas ada website resmi dari Elementary OS. Klik website tersebut. Selanjutnya, Anda akan melihat opsi untuk bayar sesuai kemampuan Anda. Jika Anda tidak ingin membayarnya, masukkan 0 di dalam kolom khusus tersebut. Lalu, klik Download Elementary OS. Klik tombol unduh, dan unduhan akan dimulai secara otomatis. Ukuran filenya adalah kurang lebih 3 GB. Karena saya sudah mengunduhnya, maka saya akan batalkan unduhannya. Jika kalian belum mengunduhnya, silahkan lanjutkan hingga selesai mengunduhnya. Sekarang, kita sudah memiliki dua file utama, yakni file dari VirtualBox dan file ISO dari Elementary OS. Kalian bisa tutup atau minimize browser kalian. Selanjutnya, buka folder unduhan Anda, biasanya di File Manager. Di sini ada Elementary OS versi terbaru. Pastikan Anda sudah selesai mengunduh Elementary OS tersebut. Selanjutnya, Anda juga pastikan bahwa Anda telah selesai menginstal VirtualBox-nya. Jika telah selesai menginstal VirtualBox, buka VirtualBox dan klik tombol New untuk membuat mesin virtual baru. Namai mesin ini misalnya Elementary OS, atau bisa kalian namai sesuai keinginan Anda. Setelah itu, setel tipenya ke Linux, karena ini adalah sistem operasi berbasis Linux. Dan juga setel versinya ke Ubuntu 64-bit. Sekarang, kita masuk ke bagian hardware. Tentukan jumlah RAM yang ingin Anda alokasikan. Misalnya, saya akan memberikan 4 GB RAM, tapi sangat disarankan jangan memberikan lebih dari 40% RAM Anda ke mesin virtual, karena itu akan memperlambat komputer Anda. Begitu pula dengan prosesor. Di sini, saya overkan saja dengan memberikan 2 core. Jika sudah, klik hard disk. Lalu, tetapkan jumlah penyimpanan yang ingin Anda alokasikan. Misalnya, di sini saya mengalokasikan 40 GB. Itu sangat cukup untuk instalasi dan kebutuhan lainnya. Anda bisa meningkatkannya sesuai kebutuhan Anda. Jadi tidak harus 40 GB seperti yang saya alokasikan. Jika sudah semua, Anda bisa klik finish. Maka kita sudah berhasil membuat mesin virtual baru. Sekarang, klik settings, lalu pilih sistem untuk mengubah pengaturan. Jadi, pengaturan tadi yang sudah Anda tetapkan bisa kalian ubah di menu ini. Selanjutnya, di bagian display, tingkatkan memori video ke 128 MB. Dan aktifkan akselerasi 3D jika Anda menginginkannya. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Lalu pergi ke storage.
pilih disk kosong. Karena kita akan menginstal Elementary OS, maka klik ikon disk di sebelah kanan, pilih file ESO Elementary OS yang tadi sudah diunduh. Lalu klik open, dan kita sudah siap dengan mesin virtual baru kita. Kita bisa close, lalu klik start untuk memulai instalasi. Jika sudah, Anda akan melihat resolusi layar yang mungkin di komputer Anda itu kecil, sehingga kita tidak bisa melanjutkan instalasi dengan baik. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah matikan mesin virtual terlebih dahulu. Lalu, unduh VirtualBox Extension Pack. Anda bisa cari di browser kesukaan kalian, misalnya di sini saya, Chrome. Maka, selanjutnya, buka situs official dari VirtualBox, seperti yang tadi kita download VirtualBox-nya, dan unduh extension pack-nya. Jika sudah selesai, buka VirtualBox, klik File, lalu Extension, klik Install, dan pilih extension pack yang diunduh tadi, lalu install. Setelah itu, buka kembali pengaturan Elementary OS, dan aktifkan EVI, lalu klik Start. Nah, instalasi sekarang berjalan dengan baik. Jika sudah, pilih bahasa. Contohnya di sini saya memilih bahasa Indonesia. Lalu klik Next dan pilih tata letak keyboard. Misalnya di sini saya memilih English. Lalu klik Next lagi. Pilih opsi Erase Disk and Install. Jika sudah, Anda akan diberi pilihan apakah Anda ingin mengenkripsi drive tersebut, tetapi jika Anda tidak ingin, pilih Don't Encrypt. Jika sudah, instalasi akan dimulai dan file akan dipartisi dan sistem akan diinstal. Setelah selesai menginstal, Anda akan disuruh untuk menyetel preferensi seperti nama pengguna, kata sandi, dan lainnya. Jika sudah, klik Finish Setup. Lalu masukkan kata sandi untuk masuk. Sekarang, Elementary OS telah diinstal di VirtualBox. Anda bisa mengatur preferensi seperti resolusi layar dengan cara klik kanan pada desktop, lalu buka Display Settings, lalu atur resolusi sesuai dengan resolusi layar komputer utama Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari Elementary OS. Jadi, pada tahun 2007, seseorang bernama Daniel Foré bersama tim kecilnya memulai Elementary sebagai komunitas yang membuat tema dan icon untuk Ubuntu. Dengan visi besar, menghadirkan sistem operasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga indah, sederhana, dan ramah pengguna. Perjalanan mereka mencapai tonggak penting pada 2011 dengan dirilisnya Elementary OS pertama, yakni Jupiter, yang berbasis Ubuntu 10.10. Meski masih sederhana, Jupiter sudah menonjolkan desain minimalis dan pengalaman pengguna yang intuitif. Lalu pada 2013, mereka meluncurkan Luna, sebuah versi yang membawa perubahan besar dengan memperkenalkan Pantheon Desktop, antarmuka unik yang dirancang sendiri, serta aplikasi bawaan yang terintegrasi dengan baik. Versi-versi berikutnya seperti Freya, Loki, dan Juno terus menyempurnakan desain, performa, keamanan, dan fitur, termasuk App Center, sebuah toko aplikasi inovatif yang mendukung model pembayaran fleksibel untuk mendukung pengembang. Hingga kini, Daniel Foré dan timnya terus mengembangkan Elementary OS sebagai sistem operasi Linux yang menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan estetika, efisiensi, dan pengalaman pengguna terbaik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Elementary OS. Kelebihannya adalah yang pertama, desain yang elegan dan minimalis. Antarmukanya menyerupai macOS dengan fokus pada estetika dan konsistensi. Cocok bagi pengguna yang menyukai tampilan modern dan rapi. Kedua, ringan dan cepat. Elementary OS dirancang untuk efisiensi, berjalan lancar pada perangkat dengan spesifikasi menengah sekalipun. Ketiga, privasi dan keamanan. Sistem ini tidak mengumpulkan data pengguna tanpa izin, menawarkan pengalaman yang lebih aman dibandingkan beberapa OS lainnya. Keempat, pengalaman pengguna yang intuitif, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Menyediakan fitur yang memudahkan navigasi seperti Dock dan App Center. Kelima, App Center yang sederhana dan aman. Toko aplikasi open source ini menyediakan aplikasi yang dirancang khusus untuk Elementary OS.
memastikan kualitas dan kompatibilitas. Keenam, komunitas yang aktif. Banyak dukungan dari komunitas pengguna dan pengembang untuk membantu memecahkan masalah teknis. Lalu kelemahan dari Elementary OS. Yang pertama, kompatibilitas software yang terbatas. Tidak semua aplikasi Linux dapat berjalan sempurna di Elementary OS, terutama aplikasi yang tidak dirancang untuk distribusi berbasis Ubuntu. Kedua, kurangnya fitur untuk pengguna profesional. Pengguna tingkat lanjut mungkin merasa Elementary OS terlalu sederhana dengan opsi kustomisasi yang terbatas. Ketiga, tidak sepenuhnya gratis. Walaupun dapat diunduh dengan donasi opsional, beberapa pengguna menganggap hal ini kurang transparan dibandingkan distro Linux lain yang sepenuhnya gratis. Keempat, kebutuhan hardware tertentu. Memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi grafis modern untuk menjalankan animasi dan efek visual secara optimal. Kelima, dukungan perangkat lunak pihak ketiga. Kadang, memerlukan konfigurasi tambahan untuk menjalankan aplikasi populer seperti game atau software desain profesional. Keenam, komunitas yang masih terbatas. Meski berkembang, komunitas